الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفتح الرباني الشيخ محي الدين بن صالح بندس محي الدين عبد القادر بن صالح بندس الجيلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعني درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi, pecinta ilmu, pecinta surga, perindu nikmat surga, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, masih seputar tentang hati dan bagaimana cara menjaga hati. Kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya sifat zuhud dan wara, ya. Karena tanda-tanda orang yang beriman, kata Syekh Abdul Qadir, yaitu memiliki kekuatan zuhud dan memiliki kekuatan wara, sifat zuhud dan sifat wara. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa zuhud, ya, menundukkan dunia di dalam diri dan kehidupannya, di dalam jiwanya, ya. Berarti tidak menjadikan dunia sebagai barometer utama dalam kehidupan. Makna yang lebih sederhana dan mudah dipahami adalah zuhud, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk di akhirat. Nah, gini kan. Pokok montada hubungannya tidak ada manfaatnya kelak di akhirat, tinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud. Gini. Jadi apa yang kita lakukan diukur. Apakah aku yang lakukan di dunia ini ada manfaatnya kelak di akhirat? Tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Nah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, itulah namanya zuhud. Jadi pokok kelakuan apa? Saya tidak berhubungan dengan akhirat. Kalau kita berusaha menjauhkan atau meninggalkan, itulah zuhud. Tanda-tanda orang seiman. Kalau ada yang berhubungan dengan akhirat, itu harus kita lakukan. Orang yang sezuhud kita melakukan sesuatu apa yang ada di dunia yang ada hubungan dia dengan akhirat. Kira-kira yang mana? Zuhud. Nah, pokoknya berhubungan terus. Bukan berarti tidak mau ke dunia, tapi bagaimana menjadikan dunia sebagai alat kesempurnaan kelak di akhirat. Tidak ondet, jadi kendaraan kelak. Punya misalnya uang, bagaimana caranya agar kelak bisa kita masuk ke surga, agar uang jadi kendaraan ke surga? Punya uang buat kurban,
Sebentar lagi hari raya Idul Adha. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Engkau terus dekian numpak kendaraan ke surga. Nah, buat beli kambing, buat beli sapi, mun banyak di sana. Nah, ada lebihnya uang buat beli sapi. Wow, kebeli kendaraan ke surga. Berarti sapi, kambing, uang yang ditumpuk di dunia menjadi kendaraan kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan namanya zuhud. Zuhud. Kalau wara itu meninggalkan sesuatu yang bermudarat, ya, merusak kehidupan di akhirat. Kelak yang tidak bermanfaat. Munwarok meninggalkan sesuatu yang membuat mudarat kelak di akhirat. Jadi panjenengan melakukan meninggalkan sesuatu sebisa berdeneng neraka. Kira-kira enggak gitu. Sebisa abe eseksa tinggalkan. Orang meninggalkan sesuatu perbuatan yang menyebabkan kelak disiksa di neraka atau mendapat mudarat kecelakaan di akhirat, meninggalkan hal itu berarti wara. Nah, jadi wara, sesuatu yang maksiat ditinggalkan. Ini yang mana? Wara. Itulah perbedaan antara zuhud dan wara. Nah, kedua-duanya menurut Syekh Abdul Qadir ini menjadi tanda keberimanan seseorang. Jadi iman nikah menurut beliau nikah. Jadi ukurannya adalah zuhud dan wara. Nah, nikah bagaimana menata hati kita. Ya ghulam, wahai saudaraku. Ghulam nikah panggilan kemesraan. Panggilan kemesraan, panggilan keakraban. Ya ghulam, wahai saudaraku, id nafsika awalan thumma id nafsi ghairika. Id nafsika, jagalah dirimu, nasihati dirimu, jaga dirimu, nasihati dirimu. Pertama nasihati dirimu, pertama jaga dirimu, pertama kontrol dirimu, thumma kemudian id nafsi ghairika, kemudian jaga nasihati selain dirimu, maksudnya orang lain. Jadi ini diperintah kita untuk menjaga diri kita, menasihati diri kita, mengkontrol diri kita pertama. Setelah bagus diri kita dijaga, dikontrol, diperbaiki, baru kita jaga keluarga kita, baru kita jaga anak-anak kita. Di santri kita jaga santri kita. Artinya apa? Inilah tahapan memulai bagaimana kita peduli terhadap keberadaan diri kula panjenengan. Nah, ini sangat penting sekali. Dimulai dari diri. Ketika diri kita ini selalu dikoreksi, ketika diri kula panjenengan selalu dievaluasi. Sejauh mana aku berbuat maksiat, sejauh mana berapa kali aku berbuat mudarat, berapa kali aku berbuat merugikan orang lain satu hari ini misalnya. Nah, itu kita evaluasi. Nah, dijaga agar besok tidak berbuat maksiat lagi, agar besok tidak merugikan orang lain lagi. Nah, kenikahnya mana menjaga diri kita. Baru setelah kita mampu menjaga, baru kita jaga orang lain. Nah, makanya menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu penting, tapi harus kita jaga diri kita semuanya. Nah, ini kan nyaman kita. Alaika bi khawi soti, nafsika. Jadi engkau harus lebih khusus lagi menjaga dirimu dulu. Maksudnya mengutamakan diri kamu, mengutamakan dirinya, menjaga dirinya, mengkontrol dirinya kamu. Ya, la tata'addada ila ghairika. Janganlah ya engkau memulai dengan orang lain, maka mulailah dirinya dulu. Nah, jangan kau mengajak orang lain tetapi dirinya tidak melakukan. Engkau mengajak orang lain untuk takwa, dirinya tidak takwa. Nah, ini tidak boleh. Nikah seekor cakna pada Allah
kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alu. Di dalam surah As-Saff disebutkan ayat 3. Napa jebul Allah? Kabura maktan indallah. Maka akan dibenci, sangat dibenci oleh Allah di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Ini kabura maktan, ini bahasanya dibenci di sisi Allah. Na'udzubillah. Orang maksud tanapa bengal apenta, penter apenta, tapi tak penter ala. Nah, dia senang berbicara, pinter menasihati, tapi dia tak pinter melaksanakan. Jadi kasih ekor cak menyampaikan, tapi tak ator talak. Nah, ngajak orang takwa, tak takwa. Ngajak orang apa jen, dirinya tak salat. Ngajak orang apa asa, dirinya tak apa asa. Kabur maktan indallah. Berat nih. Antaqulu ma la taf'alun. Ini Al-Quran yang mengatakan. Berbicara apa yang tidak kamu lakukan. Makanya anika pangkat tinggi. Abak nika pangkat tinggi ketika kita melaksanakan sesuatu, mengatakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini ada beberapa banyak sih contoh-contoh ulama yang melaksanakan nggak kini kakak ada. Salah satu contohnya misalnya Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani, Kiai Khalil Bankalani, Kiai Haji Khalil Bankalani. Beliau suatu ketika, ini contoh nih, contoh bagaimana memulai dengan dirinya sebelum orang lain. Suatu ketika beliau kedatangan tamu, orang minta tolong. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kiai. Saya mohon doanya Kiai. Apa? Ini anak saya memiliki kelainan Kiai. Apa kelainannya? Dia tidak berhenti anak saya makan gula Kiai. Jadi sopun aring akan gula manolok anak. Tanduk kan asek, tanduk kaberes gula manolok. Kan mata korgi ya gula berlarang. Sopun aring akan gula, penaring akan gula. Setiap hari makanannya gula ini Kiai. Mohon doanya Kiai agar anak saya berhenti makan gula. Napa jabuna Kiai Khalil Bankalan? Apa langsung didoakan? Tidak. Kasih saya waktu ya, 1 minggu. Kamu bersama anakmu kesini lagi 1 minggu lagi. Mulai berkelu, deki oleh 1 minggu, dek je boleh. Engki Kiai, preman pulang. Setelah itu pulang tamunya, Kiai Khalil mengatakan kepada istrinya, Nyi, telem Kiai, mulai satia engkau cek beri sesuatu yang ada gulanya ya. Engkau tak makan gula selama 1 minggu. Tak ngakan, tak ada Kiai Khalil Bankalan 1 minggu. Jadi misalnya kau beli teh napa. Misalnya kau beli kopi napa. Tak ada gula napa kok. Pokok masak dengan napa, tak beri gula. Pokoknya engkau makan yang tidak ada gulanya. Selama 1 minggu. Ampun. Selesai 1 minggu, tamu datang. Ketika tamu datang, langsung Kiai Khalil mengatakan kepada anaknya yang suka makan gula. Cong, mulai satia ambu ya cek ngakanan gula. Mulai saat itu berhenti anaknya tidak makan gula. Padahal tak dua lagi bagi Khalil. Tak dua, tak komok. Allahumma kuntan. Tidak kocak cong, ambu ya, marena ya cek ngakanan gula. Engki ya torok tak makan gula, berhenti andik kebiasaan makan gula. Kenapa? Hanya perkataannya, dawuhnya Kiai Khalil. Kenapa mak manti? Karena dimulai dari dirinya tidak makan gula. Allah, coba. Anasehatina orang tak makan gula, 1 minggu tak makan gula. Berat nih kan. Gula mun beda tamu ingat kan kan, tentang kan. Itu oke ke pangeran. Ya Allah. Terambu apa ini? Bulan tanpa kulit. Nah, tak kuat ingat Kiai Khalil. Dia coba. Dia ketingkatan. Cik takok nak takok masuk ke kaburu maktan indallah. Nih kan.
Antaqulu ma la taf'alun. Takut masuk ke nikah. Luar biasa tengah-tengah ulama-ulama kita. Nikah. Jadi ngocak ke orang, mengatakan ke orang ini, beun kau tu, dirinya kau tu, napanya melakukan. Nikah berat. Utamati ke Gusti Allah, tembus doanya. Kenapa? Karena beliau sudah melakukan. Karena beliau nikah sudah napanya meriadai dengan amalan-amalannya. Lalu tembus ke Gusti Allah. Lagi nikah yang dimaksud kita memulai dengan yaitu diri kita. Waihak, celaka. Ini kan. Syabdul Qadir melanjutkan, waihak, celakalah, anta ta'rif kaifa tukhlisa ghairika. Nah, anta ta'rif, waihak, celaka, engkau mengetahui ya bagaimana menasihati orang lain, sementara anta a'ma kaifa taqud ghairika, sementara engkau buta, ya, sementara engkau buta. Bagaimana engkau menasihati orang lain, bagaimana engkau memberikan orang lain sementara engkau tak mengetahuinya. Dan ini kan misalnya contoh orang mengajari orang lain tentang misalnya ilmu pertanian, sementara dirinya tidak mengetahui, buta tentang ilmu pertanian. Bagaimana ngajari orang ajaran ke petanika sementara buta orangnya? Nah, ini yang dimaksud. Oleh karena itulah dirinya harus kenal dulu baru memberikan nasihat kepada orang lain. Bagaimana dia mengantarkan dirinya kepada Allah, mengajak dirinya kepada Allah, sementara dia buta, tidak kenal kepada Allah. Karena orang ngajak ke orang ke Allah, apa kenal kelu ke Gusti Allah. Nah, maksudnya dia mau mengajari orang untuk sholat fokus pamapan asalat. Nah, inilah yang dimaksud memulai dari diri kita. Nah, jadi anta a'ma, sementara engkau buta terhadap persoalan yang engkau sampaikan. Bagaimana engkau bisa mengajarkan orang lain? Ngajari orang ajaran sementara abang tak tahu ajaran. Ngajari abang bisa menghitung sementara dirinya tidak bisa menghitung. Nah, ini kan lucu. Makanya maksudnya nih kan, dirinya kalau menguasai ilmu baru menyampaikan kepada orang lain. Nah, inilah pentingnya kita mengawal kehidupan dengan fokus. Nah, oleh karena itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita melalui karya ini untuk bagaimana kita memacu diri ini untuk berbuat, beramal. Fokus dulu, puru kita sebarkan kebaikan yang telah kita lakukan kepada di luar kita. Asalat, pamapan, puru ngajak keluarga dan anak-anak asalat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Puru ngajak binina, puru ngajak lakena, puru ngajak anakna, jawab apa jeng, sholat reta oleh tina, dirinya bapakna, apa jeng kada, pemaafan kada. Nah, tidak tanya kibat anakna bisa tahu. Bagaimana Pak caranya sholat khusyuk bapakna ketika menyampaikan, kau tuh tahu caranya bagaimana sholat khusyuk. Misalnya ketika tidak tahu orang tua, ditanya oleh anaknya, maka ajak anaknya bersama bapaknya untuk belajar ke orang yang lebih tahu. Cak ajari TV, tak tahu nak iya ajar benar anaknya tanya aki, apaan tak tahu maksa. Tak kok todus ya dan anak tak tahu, pas oma tahu pas salah, cak macam. Kadang nak kanak kene nih kan pertanyaannya nyelek, pertanyaannya ini kadang, tak bisa dijawab, orang tuanya tak belajar. Misalnya kadang anak-anak kecil ini kadang bertanya, pertanyaannya nyeleneh. Ya, apa nak?
Langit itu siapa yang mencipta ya? Allah. Jangan bapak si komo. Allah. Tanya boleh anaknya. Seperti apa Allah ya? Nah, mau tak tahu, cek jawab. Mereka tak salsal. Gitu. Tak tahu Pak entak ngaji, saya jawab salsal Pak. Tidaklah anak tanya seperti apa Allah ya? Nah, mau tak tahu dialihkan. Ayo nak ikut ayah. Mana ya? Melai pentol. Ajak melai pentol bayi. Cek paksa. Tak tahu. Degin nyawa kenapa? Mau anak ngucap seperti apa Allah ya? Loh, engki mau ngaji. Mau ngaji bapak entau. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu makhluknya. Mana pak tak tahu. Ngucap syai'un. Bapak kalain nak lagi. Tak tahu. Mula tak tahu. Cuk paksa. Oma tahu lagi si. Ngabas keren makeren ya dan anak tak tahu. Mun tak tahu entar ka kiai ka ustaz ajak anak. Nah, abele ka kiai. Nika ka dinto kiai ka dinto. Ya curi ya. Mun tak tahu ya ka bele ka anak. Mun tak tahu cuma tahu. Sal-sal lagi ya. Nanti tanya ngak ke ni kawan anak. Tabang lanceng Mas. Tabang lanceng ada akur-kur Pak Mas. Akur-kur bani apa? Bani punya obat na posang gerawang ki. Nah, makanya mun tak tahu, cuma tahu, ya, sampaikan kepada orang yang tahu. Nah, nyari guru, nyari orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dengar. Nah, kemudian pintunya orang nikah untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memulai dirinya belajar mengenalnya. Nah, hati mengosongkan hati nikah kelak dari apa? Dari selain Allah. Itu caranya untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang banyak terjadi kata Syekh Abdul Qadir yang membuat orang ini celaka, waihak anta lisanaka yattaqi wa qalbuka yafjuru lisanaka yashkur wa qalbuka ya'tar. Nikah yang membuat orang celaka. Kenapa? Lisannya mengajak takwa tapi hatinya dia tidak takwa. Lisannya mengajak bersyukur tapi hatinya justru menentang nikmat Allah. Berarti tak pada antara lisan dan hati. Inilah yang kata Syekh Abdul Qadir, waihak celaka. Makanya nikah belajar tentang keseimbangan antara lisan dan hati. Kadang lisan gampang, ittaqillah. Oh. Ittaqillah, takwalah kepada Allah. Tak takwa sekali. Ngajak ayo kita bersyukur kepada Allah. Kufur atena. Dan nikah saya kocak waihak celaka. Belajar kita menjadi orang yang tidak celaka. Qala Allah Azza wa Jalla. Qala berfirman siapa Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi. Ya ibna Adama khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya sa'idan. Oh, ini kan menarik. Wahai ibna Adam, wahai anak cucu Adam kata Allah. Khairi ilaika nazilun. Aku menurunkan kebaikan kepadamu. Wa syarruka ilayya sa'idan. Sementara engkau menaikkan keburukan kepadamu. Maksud kenapa? Allah maturun kefokusan iblis kacuba bermakhluk. Nikah yang terjadi. Yang banyak nggak nikah yang terjadi. Allah netak nikmat, kadang nikmat itu untuk maksiat. Allah apareng hartana kaangkui mencela orang, hartana kaangkui sombong, hartana kaangkui ujub. Ini kasih maksud Allah menurunkan kebaikan sementara kejelekan hambanya pada pak ke Allah. Nah, berarti kefokusan Allah iblis kacuba. Nah, ini yang tidak boleh dan ini yang terjadi dalam diri kehidupan manusia yang harus kita tinggalkan. Cet pun ekau dini ban Allah cet. Cet buat ekau dini cet banyak kabulana hambanya yang kufur nikmat. Allah memberikan kebaikan sementara
dia memberikan kejelekan kepada Allah. Ketika fokusan, tak iblis kefokusan dan kefokusan iblis kecubaan. Makanya orang yang hatinya bersih, yang iman kepada Allah, kebaikan Allah dibalas dengan kebaikan. Napa maksudnya? Syukur nikmat, asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli syukur, pinter nyokore nikmat, jauh dari orang-orang yang kufur, tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kufur nikah ancamannya berat. Derma la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah dengan kebaikan, dengan ibadah, akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Tapi orang yang tak mampu mensyukuri nikmat Allah kalaban kefokusan, inna adzabi la syadid. Nikah adab, siksa, murka Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berat berarti kan. Makanya napa mak ekengak ini kan. Ben Syabdul Qadir berarti ancamannya berat. Berat. Orang melupakan nikmat Allah, napa boleh yeseben maksiat berat. Ancaman siksa yang sangat pedih. Muka-muka abak keluarga sanak foto, ipasana amat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومحفاتهم من الفتن. اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله موفق إلى أقوم الطريق